Bila kita nampak raut wajah orang yang tenang cerah, maka ketenangan bukan pada wajahnya. Bila nampak orang melangkahkan kaki dengan tenang penuh wibawa, maka ketenangan bukan pada kakinya. Bila tampak ayunan tangannya tak tergesa-gesa, maka bahagia bukan pada tangannya. Di mana letak bahagia itu? Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam jasad ada segumpal, ada sekepal, ada sesuap. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu baik, maka yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu rusak, maka dia pun ikut menjadi rusak. Yang segumpal itulah yang mengendalikan mata, telinga, tangan, kaki. Yang segumpal itulah tempat rindu, benci, marah, ridha, ikhlas, fasik, hasad, kufur. Di sanalah bersemayam rindu dan benci. Maka jangan terlampau benci. Habib habibaka haunamma. Kalau kau sayang, sayanglah secukupnya sahaja. Karena boleh jadi hari ini kau sayang, besok berubah menjadi kebencian. Kalau kau benci, bencilah secukupnya sahaja. Boleh jadi esok pagi dia menjadi orang yang tersayang. Berapa banyak puan-puan berkata, siapa itu? Itulah orang yang dulu paling aku benci. Tapi hari ini masih ada juga benci, tapi tak banyak. Oleh sebab itu maka dijaga dia. Yauma la yanfa'u malun. Hari itu tak ada guna harta. Wala banun. Tak ada guna anak. Illa man atallah. Kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim. Dengan hati yang salim. Qal, qab, lam, ba. Qallaba. Berbolak-balik. Qallaba. Tidak selamanya bahagia. Kadang pagi hati tenang, petang datang dia pun susah. Kadang pagi hati lapang, petang tiba dia pun gundah. Maka apa yang dapat menolong? Ala bizikrillah. Ketahuilah dengan banyak menyebut mengingat Allah, tatma'innul qulub, maka hati akan menjadi lapang. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman berada di antara jari jemari kuasa Rahman. Kalau dia hendak, dia balikkan yang senang menjadi susah. Kalau dia berkehendak, yang susah dia balik menjadi lapang. Berapa banyak orang yang tampaknya mungkin kita kata dia susah, tapi dia masih boleh tersenyum. Sebaliknya orang yang menurut pandangan zahir kita cukup segala, makan, pakai, tapi tampaknya kesenangan tak pernah singgah. Apa sebab? Kerana hati milik Allah. Dia ada dalam diri kita, tapi dia bukan punya kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa di langit, apa di bumi, milik Allah. Balikkan kepada Allah. Dari Allah, balik kepada Allah. Senang mengucapkannya, payah mengamalkannya, lebih sulit memasukkannya ke dalam hati. Oleh sebab itu maka apa cara supaya hati menjadi lapang? Yang pertama, iman. Mesti ada iman. Percaya bahawa dia ada walaupun tak tampak oleh mata. Dulu ada seorang filosof, dia berkata bahawa aku percaya dia ada bila boleh tampak oleh mata, disentuh tangan, didengar telinga. Tapi bila tidak dapat ditengok mata, dipandang mata, didengar telinga, disentuh tangan, maka dia tidak ada. Inilah orang-orang yang berfaham wujudiyah. Wujud ada, mikrofon ada, mimbar ada, orang ada. Kerana aku boleh menatap dengan mata, mendengar suara dengan telinga, bersapa tangan dengan alat yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita mengenal dia bukan kerana rupa. Bahkan bila kita pejam mata nampak berbagai macam rupa, itukah dia? Bukan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bila kita pandang tengah malam tampak bermacam warna rupa, itukah dia? Ma khatara bibalik fallahu laysa kadzalik. Apa yang terlintas di hatimu, maka dia tidaklah seperti itu. Dia tak dapat dipandang dengan mata. La tudrikuhul absaru. Dia tak dapat ditangkap mata. Wa huwa yudrikul absara. Dialah yang dapat menatap mata. Jangankan dia,
wajah kita pun kita tak boleh melihatnya. Siapa yang boleh melihat wajahnya? Sementara belum dijumpai cermin, belum pandai orang membuat cermin, orang tak tahu bentuk rupa wajahnya bagaimana. Sampai suatu hari dia dalam perjalanan panjang, dia tengok ada pohonan rindang, lalu kemudian dia berteduh di bawah pohon rindang, menghindar dari panas terik matahari. Di bawah pohon rindang ada kolam air. Maka saat dia akan mengambil minum dari air kolam, disitulah dia melihat wajahnya. Oh, begitu rupa wajah di dalam air kolam. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'mal. Wajib enggak disunat? Anak perempuan mengkhitannya hukumnya menurut mazhab Syafi'i wajib. Tapi kesepakatan PBB, United Nation, Persatuan Bangsa-Bangsa, bukan pajak bumi dan bangunan, bahwa kata dia tak perlu sunat, tak perlu khitan. Makanya dokter bidan sekarang nggak mau nyunat, nggak mau khitan. Maka saya berpegang pada mazhab Syafi'i, cari dukun kampung, bidan kampung, dukun yang nggak pakai jin, dukun sunat, yang nggak pakai hantu setan. Maka panggil dukun sunat, potong dia. Kalau dia sudah lewat sekian bulan, sekian tahun, tanya dulu, Bu dukun sunat, ya ini anak saya sudah SMP, bisa nggak disunat? Oh jangan, mati dia nanti kan. Nah, maka tak usah lagi, tak usah disunat. Tapi untuk apa gunanya? Kata Nabi, ya khattana, hai tukang sunat, potong, tapi jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti perempuan jadi frigid, dingin, tak ada hawa nafsunya. Tapi kalau tidak dipotong, maka memicu hawa nafsu seksual. Pakaiannya sempit, alat genetikalnya memicu seksual, tontonannya seks porno, makanannya memicu hawa nafsu. Kalau tak disunat, maka terjadi zina. Itulah terjadi, dia menarik laki orang, menarik anak gadis, gatal dia nanti. Oleh sebab itu maka kita sunat dia. Anak Ustaz, anak saya belum bersunat karena laki-laki. Mau dipercaya atau tidak, memang karomah tidak bisa ditakar dengan akal. Mukjizat tidak bisa ditakar dengan akal, terkecuali akalnya ikut beriman, baru akan masuk akal. Tapi kalau akalnya tidak beriman, sulit untuk bisa masuk akal. Seperti Nabi Allah Sulaiman percaya dengan burung yang 2 hari tidak pulang. Ditanya, kemana itu? Dari mana kamu hudhud? Dijawab, saya dari negeri Yaman, dari negeri Sabah. Saya ingin melaporkan ya Nabi Allah Sulaiman, bahwa di situ ada satu putri yang cantik sekali, rajanya yang masih mempertuhankan kepada matahari, sehingga Nabi Allah Sulaiman percaya dan mengirimkan surat. Akal kalau kita paksa, ya menolak karena burung kok yang ngomong pertama kali. Tapi kalau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akal ini beriman, pasti akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Bendera Israel. Macam mana bentuk benderanya? Pilih image. Benderanya adalah biru di atas, biru di bawah. Di tengah bintang segi 6. Ini bukan main-main, ini simbol. Apa makna biru di atas? Sungai Nil. Apa makna biru di bawah? Sungai Efrat. Di mana Sungai Nil? Afrika Utara, Irak. Di mana Sungai Efrat? Irak, Asia. Mereka mau membuat negara besar yang perbatasannya antara 2 sungai, antara Sungai Nil dengan Sungai Efrat. Lalu apa makna bintang segi 6? Bintang segi 6 ini simbol kerajaan King David menurut versi mereka. Nah, jadi jangan latah nanti di mobil buat bintang segi 6. Udahlah, jangan petantang petenteng, dunia ini apa sih ya.
Apa yang mau dipetantang-petentengkan kita ini? Nggak ada apa-apanya. Jangan sok penting, sok hebat, sok sukses. Apa sukses? Sukses itu takwa. Kalau dunia ini bukan sukses. Kalau ada di antara kita yang kaya, sama sekali bukan karena hebat, karena Allah mau ngasih aja. Nggak perlu pinter jadi kaya tuh. Kalau Allah mau ngasih yang bodoh-bodoh juga dikasih aja. Nggak usah kita merasa spesial hanya karena dunia. Gelar juga dikasih tuh. Orang yang tidak beriman juga banyak yang gelarnya tinggi-tinggi. Benar? Benar tidak? Nggak adalah bagi kita untuk petantang-petenteng. Mencari rezeki itu ikhtiar, kaya itu takdir. Nah, ini mesti kuat keyakinannya. Kalau dia cari rezeki, sudah dia cari tak juga dapat, dia mesti takdir. Oh, kalau begitu semua sudah usaha dilakukan, tidak juga dapat, berarti Allah sedang menguji. Kalau engkau dapat yang engkau inginkan, bersyukurlah, karena Allah ingin kau dapatkan pahala syukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau sudah berusaha tidak dapat yang kau inginkan, berarti Allah ingin kau dapat pahala satu lagi yang lebih besar daripada syukur. Itulah dia pahala sabar. Jangan mengejek orang yang belum nikah. Saya, kalau ada orang tak nikah, saya tak mau cerita nikah. Kalau ada orang tak ada anak, saya tak mau cerita anak. Kalau ada orang, jangan sakiti hati orang, jaga perasaan orang. Galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat. Hati yang sakit, kemana obat akan dicari? Bagaimana cara menegur khotib yang lupa rukun khutbah? Kasih tahu, Pak Khotib lupa rukun khutbah 5. Semua laki-laki di sini wajib bisa khutbah. Karena mana tahu nanti pergi ke pulau, kebetulan ditugaskan Pak Wali pergi ke pulau. Sampai di pulau ada sholat Jumat. Apa kata pengurus masjid? Hari ini Jumat tidak jadi karena nggak ada khotib. Karena khotib mencret, karena khotib demam. Maka PNS yang datang tadi berdiri, saya bisa jadi khotib. 5 rukun khutbah. Naik ke atas mimbar, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, Allahumma fil muslimina wal muslimat. Duduk. Habis itu tegak lagi, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, Allahumma fil muslimina wal muslimat. Dah, umat. Rukun khutbah cuma 5. Alhamdulillah, solawat, ayat, wasiat takwa, doa. Alhamdulillah, solawat, ayat, wasiat takwa, doa. Selesai sholat, Bapak dari mana? PNS Tanjung Pinang. Kok pendek kali rukunnya? Aku masih syukur bisa, kau tak bisa lagi. Nah, insya Allah selesai ceramah ini semua PNS ASN Tanjung Pinang bisa jadi khotib, betul? Sependek itu pun ada juga yang ragu. Naik ke atas, nanti latihan dulu, karena kadang walaupun kita hafal, karena grogi naik ke atas hilang juga yang 5. Pas naik ke atas, latihan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, Allahumma fil muslimina wal muslimat. Duduk. Karena khutbah mesti 2. Mesti naik lagi. Alhamdulillah. Diulang balik, jangan pula naik lagi sama macam tadi. Tidak ada rezeki yang tertukar, karena semua ada. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu sudah kami tetapkan kadarnya. Jadi kalau ada orang yang ragu tentang rezekinya, sesungguhnya dia yang salah itu bukan masalah akhlaknya, tapi masalah akidahnya. Karena masalah rezeki ini adalah masalah keyakinan, masalah akidah, masalah ketetapan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha katabal maqadir. Allah sudah menetapkan takdir rezeki 50 alfasana, 50.000 tahun qabla an yakhluq. Ustaz Somad ini dulu lahir langsung jadi ustaz? Tidak.
Pernah juga tinggal puasa? Pernah. Saya mulai puasa penuh itu kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP tahun 92 saya berangkat haji bulan Mei. Balik dari haji, kau sudah haji, tak boleh tinggal sembahyang, tak boleh tinggal puasa, tak boleh pacaran. Maka saya tak punya pacar. Banyak menyesal sekarang. Itu pula manfaatnya kita haji muda itu, menjaga diri kita. Jadi sebelum itu ada juga tinggal beberapa hari. Saya sedang puasa, datang kawan bawa soto Medan. Mat, ayo makan, puasa aku bilang. Ini ha kita. Ha kata dia. Wah nengok soto Medan. Tapi dah saya ganti dah. Apa perasaan Ustaz Abdul Somad melihat banyaknya umat manusia yang ramai? Berapa kata? Satu kata, Ustaz. Panas. Ustaz merasa panas. Macam mana kami yang tak ada atap ini? Macam mana kami yang tak ada payung? Ustaz pakai tenda, Ustaz bilang panas. Jamaah yang duduk di bawah, yang tidak pakai karpet, yang tidak pakai tenda, yang tidak pakai alas, boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga daripada yang ceramah ini. Betul? Amin katanya. Mati aku. Begitulah kalau jamaah itu orangnya tak pandai basa-basi. Basa-basi lah sikit. Pas aku bilang tadi gitu, tidak Ustaz, gitulah. Kita ulang lagi ya, kita ulang ya. Saya kemarin lihat ada yang viral-viral tuh ngoreksi bacaannya Habib Umar. Hati-hati tuh ya, jangan gak sopan tuh. Beliau itu ahli hadis ya, ahli Quran, cucu Nabi, ilmunya banyak, jauh dengan saya tuh ya, jauh sekali. Orang belum berilmu, belum sampai, jangan ngoreksi yang sudah berilmu ya. Contoh gini, ihdinas siratal mustaqim, yang kita baca kan dari Hafiz, pakai shad ya, ihdinas siratal mustaqim. Jelas? Ada yang gak bisa shad, bisanya pakai sin. Itu gampang kok shad, kata Anda orang Palembang. Tapi di Arab itu ada yang gak bisa shad, dipaksa-paksa sampai kiamat, kurang 2 hari gak bisa. Bagi orang Palembang gampang. Ihdinas siratal mustaqim, shad, ihdinas siratal mustaqim, sin. Tapi ada lisan orang Arab yang gak bisa shad, bisanya sin. Shad, sin, shad, sin. Uktubul ima walau bisin, uktubul ima walau bisan. Shad, sin. Apa yang terjadi? Turun riwayat pakai sin. Dalam riwayat Waras dan Qalun dari Nafi', ihdinas siratal mustaqim, sin. Apakah merubah makna? Tidak, maknanya sama, cuma cara bacanya beda. Ada yang gak bisa sin, gak bisa shad, bisanya zai. Turun riwayat pakai zai, ihdinas siratal mustaqim. Maaf, saya waktu ngaji di Libya, saya ngambil beberapa riwayat. Saya ngambil Hafiz dan sedikit Qalun dari Syekh Dukali. Yang ngambil riwayat Waras dari Syekh Ali Ahmar, beberapa ambil saya yang lain. Itu guru saya cerita begini. Nah, katanya dulu ada penghafal Quran, dua-duanya hafal Quran 30 juz. Yang satu Hafiz, kita baca, yang satu Qalun, Libya baca. Yang satu pakai shad, ihdinas siratal mustaqim, yang satu pakai sin, ihdinas siratal mustaqim. Dia ngaji pada guru yang sama, cuman baru ngambil satu riwayat. Tapi yang jadi masalah, dia mengklaim itu yang paling benar. Kamu sama kawannya, kamu salah, harusnya pakai shad. Yang sin bilang, ente yang lupa baca, harusnya pakai sin. Akhirnya dua-duanya sepakat, kita datang ke guru kita tanya mana yang benar. Gurunya bijak sekali. Kata syekhnya, ya bunayya iqra, anakku baca. Kata yang pakai shad, ihdinas siratal mustaqim, hasbuk, cukup. Dia baca pakai sin, ihdinas siratal mustaqim, hasbuk, cukup. Nah, kalian berdua antuma muftian, kalian berdua salah. Yang benar itu ihdinas siratal mustaqim, pakai zai. Gurunya pengen bilang, kalaupun merasa sudah pintar, jangan suka menyalah-nyalahkan orang. Karena boleh jadi orang yang disalahkan itu punya alasan juga. Yang ada itu pelajari apa yang dia praktekkan, cari tahu. Kalau ternyata salah, perbaiki dengan cara yang lembut. Nabi Musa aja ke Firaun kan caranya lembut.
Faqul lahu qawlan layyina, katakan dengan lembut. Itu teman antum, bukan Firaun. Antum pun tidak lebih soleh dibandingkan Musa. Antum bukan Musa, dia bukan Firaun. Kenapa antum kasar? Kalau istrinya baik, anaknya pasti baik. Betul. Tapi kalau suami baik, anak belum tentu baik. Betul. Kita ulang sekali lagi, bisa? Kalau istri baik, anak pasti baik. Tapi kalau suami baik, anak belum tentu baik. Mana contohnya? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu baik apa enggak baik? Baik, tapi anaknya anak durhaka, namanya Kan'an, gara-gara istrinya tidak baik. Makanya bapak, kalau istri bapak tidak baik, oh, inilah. Kalau dia tidak baik, belajar kepada ibu-ibu di kota Waringin Barat yang sudah baik, Pak. Ajak kursus kemarin. Ini orang baik-baik semua ini. Suaminya tidak baik, namanya Azar, tapi anaknya justru jadi orang baik. Siapa anaknya? Ibrahim. Ibrahim itu bapaknya tidak baik, tapi emaknya perempuan yang baik. Akhirnya apa yang terjadi? Anaknya menjadi anak yang baik. Anak yang baik. Makanya ibu, kalau ada suami ibu yang agak-agak seperti Fir'aun, sabar-sabar. Pulang dari sini, bang, insya Allah aku tetap sabar bersamamu, bang, sampai kau ditenggelamkan di Laut Merah, bang. Karena kata Ustaz Somad tadi, insya Allah anakku akan menjadi baik. Suami ibu boleh jadi tak baik, boleh jadi dia perampok, boleh jadi pecandu narkoba, boleh jadi dia sakau, tapi ibu masih ada satu harapan. Anak yang ibu kandung, anak yang ibu didik, anak yang ibu berikan akhlakul karimah, dialah yang akan menjadi pelindung penaung. Di tengah malam dia akan berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka ibu jangan berputus asa. Kadang banyak ibu-ibu ini putus asa, pulang ke rumah suami selingkuh, mabuk, langsung pergi ke kamar mandi, minum teh botol. Minum teh botol, minum superpel, nggak mati. Seminggu setiap ngomong bubuil. Ibu harus tegar, ibu harus kuat, ibu ada harapan. Harapan ibu siapa? Anakku akan jadi polisi, amin. Anakku akan jadi tentara, amin. Ibu sekolahkan saja anak ibu sesuai bakatnya. Perhatikan anak ini bakat. Anak saya suka main layang-layang, berarti jadi pilot helikopter. Anakku suka mandi hujan, angkatan laut. Anakku suka ngembus-ngembus semprit, dua kemungkinan, bisa jadi polisi razia, bisa jadi wasit sepak bola. Yang parkir jangan. Ibu jangan sebut tukang parkir, karena pada dasarnya kita semua ini adalah tukang parkir. Kita ini semua tukang parkir. Tirulah iman tukang parkir. Mobil mewah harga 2 miliar. Mundur ke tukang parkir. Setelah begitu diambil mobil ini, adakah tukang parkir yang marah? Tidak ada. Ada nggak tukang parkir ngamuk-ngamuk? Kenapa mobil ini diambil? Saya sudah menjaganya 2 jam. Tidak ada. Kalaupun ada berarti gila. Kita itu juga di dunia ini sama seperti iman tukang parkir. Mobil itu titipan, rumah itu titipan, anak itu titipan, kebun itu titipan. Kita hanya menjaganya di dunia, dan setelah itu kita akan mati. Ada yang punya kita? Tidak. Makanya bapak, berapa banyak bapak ketika istrinya meninggal, dia nggak ada nangis. Pas ditanya, bapak nggak nangis? Titipan Pak Ustaz. Makanya di Tarim Hadramaut Yaman tak diaspal jalan. Bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal. Begitu mereka memuliakan, menghormati para wali-wali Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala, apalagi jenggot. Uksus syarib, potonglah kumis. Wa'ful liha, biarkan jenggot. Potong kumis, biarkan jenggot. Maka dengan demikian, membiarkan jenggot hukumnya wajib. Lawan dari wajib berarti haram. Maka mencukur jenggot hukumnya haram.
melakukan perbuatan haram terus menerus, cukur jenggot, cukur jenggot, cukur jenggot, cukur jenggot, berarti mencukur jenggot hukumnya haram. Orang yang terus cukur jenggot berarti fasik. Orang yang fasik tidak dapat hidayah, tidak boleh jadi imam, tidak boleh ceramah. Kalau dia ceramah tidak boleh didengar. Ustaz Somad tidak berjenggot, padahal hadis itu ada kronologisnya. Di kota Madinah banyak orang Yahudi, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Orang Yahudi kumisnya panjang, jenggotnya panjang, sama-sama pakai sorban, sama-sama pakai jubah. Bagaimana cara membedakannya? Kata Nabi, khaliful Yahud, bedakan diri kamu dengan orang Yahudi. Bagaimana cara membedakan dengan orang Yahudi? Uksus syarib, potong kumis, waqful liha, biarkan jenggot. Karena orang Yahudi kumisnya panjang, jenggotnya panjang. Maka untuk membedakan supaya ketemu Yahudi dengan Arab, bentuknya sama, hidungnya sama-sama mancung, matanya sama-sama bulat, jenggotnya sama-sama panjang, sama-sama pakai jubah. Bagaimana cara membedakannya? Orang Yahudi kumis panjang, jenggot panjang. Orang Islam kumisnya potong, jenggotnya panjang. Maka dengan demikian ikhtilaf antar ulama. Kalau begitu memanjangkan sunnah, maka mencukur hukumnya tidak sampai pada haram. Tapi yang disampaikan satu saja, akhirnya orang menilai saudaranya, tengok atas, tengok bawah, pandang ke bawah kaki celana, pandang ke atas jenggot. Abdul Somad kena 2 pasal. Pasal 1 kena, pasal 2 kena. Tinggalkan Abdul Somad karena dia bukan ustadz ahlus sunnah, dia adalah UAS, ustadz ahli syubhat. Kiamat dunia ini, saudaraku. Adik-adikku, berbahagialah, bergembiralah, karena adik-adik sekalian semuanya, anak-anakku telah memilih ma'had yang tepat untuk belajar di Ma'had Az-Zahra ini, sehingga insya Allah sesuai namanya bisa mengikuti jejak-jejak dari nama itu sehingga berbunga sampai di hari kiamat. Tadi saya dengar di sini belajar Al-Quran. Kalau dari depan nanti tadi adik-adik dan kita semua saling menyambut dengan Tala'al Badru, dengan salawat, dengan tawassul pada Rasulullah, maka ahli Al-Quran itu akan dispesialkan oleh Allah di hari kiamat. Saat ini kita menyambut bersama, besok kita disambut oleh para malaikat di setiap gerbang pintu surga. Itu yang menegaskan langsung Allah di Quran surah ke-13 Ar-Ra'du di ayat 23 sampai 24. Allah sampaikan tegas, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaikum min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ada nanti sekelompok orang banyak, keluarga besar, bahkan dipersembahkan oleh Allah. Saking besarnya keluarga ini, dia boleh menggandeng bapaknya, ibunya, istrinya, dan orang-orang yang ikut dengannya. Satu keluarga, anak keturunan, anak cucu, anak didik. Apa perbedaan antara jin, iblis, dan setan? Seram. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau begitu makhluk yang disuruh beribadah cuma 2, yang ada hawa nafsunya dan disuruh beribadah cuma 2, manusia dan jin. Oke, kita sepakat. Malaikat nggak ada hawa nafsu, jin dan manusia saja. Kalau begitu hanya 2, manusia kita keluarkan, sekarang tinggal 1, namanya jin. Inna minnal muslimun wa minnal qasitun. Kami jin ini ada jin yang muslim dan ada jin yang kafir. Jin terbagi 2. Jin, ada jin yang baik, ada yang jin. Jin muslim, jin kafir. Yang jin kafir itu namanya syaitan. Induknya
kana minal jinni, dia berasal dari kalangan jin, fafasaqa an amri rabbih, dia melawan perintah Allah. Itulah iblis. Komunitasnya namanya jin, yang baik-baik namanya jin muslim, yang jahat-jahat namanya jin kafir, nama lainnya setan, induk bosnya namanya iblis. Jelas? Saya ulang sekali lagi untuk para jin-jin supaya dia tahu juga. Nama komunitasnya jin. Jin terbagi dua, yang baik-baik jin muslim, yang jahat-jahat jin kafir, nama lainnya setan, dan induknya adalah iblis. Jelas? Sampaikan ke jin-jin. Setelah dia meninggal dunia, sahabat tak sanggup untuk menetap di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Di antaranya Bilal bin Rabah. Bilal meninggalkan kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Bilal pergi ke Damaskus, Suriah. Dia merasa tenang di sana. Karena kalau dia tetap juga berada di Madinah sebelum azan, dia akan mengetuk pintu. Setelah pintu diketuk, maka Nabi akan mengatakan, "Aqimis shalah, iqamatlah wahai Bilal." Dia tak sanggup untuk mengumandangkan azan, karena nanti kalau selesai azan dia akan iqamat. Dia ketuk pintu, siapa yang akan keluar? Biarlah dia menjauh. Orang yang sholat berjamaah dibanggakan kepada para malaikat Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Kiraman, Katibin, Israel, Mikail, Israfil, dan malaikat-malaikat yang tak ada nama. Maka nanti malaikat Munkar Nakir manakala kita mati, dia tengok, ini siapa Munkar? Kata Nakir, inilah yang dulu selalu kita tengok dibanggakan Allah. Oh, kalau gitu tak usah kita tanya lagi. Hari ini cara pandang manusia berbeda. Ini urusan saya. Urus saja surgamu, biar ku urus nerakaku. Nerakaku bukan nerakamu. Begitu lantangnya manusia-manusia sombong. Bukan ajaran Islam. Islam bukan sekedar sholat. Islam bukan sekedar puasa. Islam bukan sekedar haji dan umrah. Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Sekali lagi Allah ingin bercerita kepada manusia bahwa mudah bagi Allah melenyapkan makhluk-makhluk yang sombong, yang merasa diri gagah perkasa, manusia yang terkena penyakit amnesia, terlupa bahwa dia hanyalah makhluk, paru-parunya ciptaan Allah, udaranya titipan Allah, hembusan nafasnya dan tarikannya semua atas kuasa Allah. Mestinya dia berkata, la haula wa la quwata illa billah. Datang lagi satu penguasa berkata, kami yang paling banyak jumlahnya di atas dunia, kami yang bisa menguasai alam semesta. Mana itu Tuhan? Mana itu Tuhan? Tidakkah kita melihat ucapan mereka sama seperti ucapan Fir'aun? Yang keluar dari mulut mereka sama seperti yang keluar dari mulut Namrus. Mana kuasa Allah? Allah mengirimkan bakteri-bakteri kecil, kuasa itu pun roboh, hancur berkeping. Saya melihat banyak koruptor sholat. Ya. Saya melihat banyak orang sholat yang kalau saya ajak ngomong main HP, nggak punya adab. Yang paling enak memang sholat tidak korupsi. Yang paling nyaman memang, paling ideal sholat jujur. Tapi wala talbisul haqqa bil batil, kata Allah. Allah tidak mencampurkan antara hak dan batil. Sholatmu beda, puasamu beda, maksiatmu beda. Itulah sehingga Allah hadirkan dua malaikat, Rakid dan Atid, mencatat yang baik di baik, yang salah salah. Tapi ini setan kan tidak membiarkan itu. Maka setan masuk. Nah, dia sholat tapi dia korup. Tapi Allah Maha Adil, maka ditimbanglah nanti mana yang lebih banyak, kebaikanmu atau keburukanmu. Kalau dia baik amalnya tapi tidak ada sholatnya, sia-sia. Kenapa? Passwordnya kebaikan itu, kuncinya itu adalah sholat. Ceramah mulu, bukan ceramah. Ini lagi di hutan. Saya tidak ceramah, tapi mengingatkan kembali sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa dzakar, dan tetaplah memberikan peringatan dan tetaplah memberikan nasihat. Fa inna dzakra, bahwa sesungguhnya peringatan, bahwa sesungguhnya nasihat, tanfa'ul lil mu'minin, itu bermanfaat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah bersumpah dalam Al-Qur'an, wal 'asr, demi masa,
Allah bersumpah demi masa. Kenapa Allah bersumpah demi masa? Dengan masa tersebut orang bisa dalam keadaan kegelapan. Dengan waktu tersebut seseorang bisa dalam keadaan kebatilan. Dan dengan masa tersebut orang bisa murtad dan keluar daripada agama Islam. Innal insana lafi khus. Sesungguhnya manusia ini selalu berada dalam keadaan kerugian. Allah tambahkan usia, dia rugi. Kenapa? Dalam keadaan maksiat. Siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amilus solihah, dan orang-orang yang senantiasa mengerjakan kebaikan, wattawasau bil haq, dan serta saling menasihati tentang kebenaran, saling memberikan peringatan tentang kebenaran, wattawasau bis sabr, dan saling memberikan nasihat tentang kesabaran. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, ad-dinu nasihah, agama adalah nasihat. Dan para sahabat bertanya kepada Rasulullah, qulna liman, kami bertanya lagi kepada Rasul, bagi siapa ya Rasulullah? Rasul menjawab, bagi Allah, wali kitabihi, dan bagi kitab Allah, wali rasulihi, dan bagi rasulnya Allah, wa ammatihim, dan serta bagi orang ataupun bagi umat-umat Islam pada umumnya. Barakallahu fikum. Ustadz, apa enggak takut nanti kalau ditangkap? Yang mau nangkap saya siapa dan salah saya apa? Ustadz kan katanya ekstrim. Ekstrim itu apa? Ekstrim itu kan yang nyuruh bakar. Pernah saya nyuruh orang bakar? Enggak pernah. Saya bukan ekstrim. Ustadz selalu memakai kata-kata yang provokatif. Ustadz mengatakan kafir. Yang bilang kafir saya apa Quran? Qul ya ayyuhal. Itu ekstrim semua. Siapa yang enggak setuju pakai kata kafir, bahaya. Nanti surat maghrib, qul ya ayyuhal non muslim. Tolong ayat Quran kok. Ustaz ngomongnya terlalu keras, kafir. Oke, kita perlu lembut. Gimana? Kafir. Kalau kamu enggak mau aku sebut kafir, maka mudah saja kau akui bahwa Muhammad sudah datang. Gimana caranya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ustaz, ada orang menggadaikan tanahnya sudah 45 tahun, tak ditebus-tebus. Menggadaikan tanah 45 tahun, tak ditebus-tebus. Jika kita garap, apakah hasilnya haram dimakan? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa ribah. Setiap pinjaman kalau mengambil manfaat dari pinjaman itu adalah riba. Si A meminjam duit kepada si B. Berapa si A minjam duit ke si B? Sebanyak 100 juta. Si B tidak percaya kepada si A. Tengok gaya-gayanya ngeri nih Pak Ustaz. Maka aku minta jaminan. Apa jaminannya? Kasihlah tanah. Ini begitu ceritanya. Akhirnya tanah pun 45 hektar. Menjadi jaminan. Tanah punya siapa? Punya si A. Siapa yang memegang? Si B. Dah. Itu mesti ada perjanjian sampai kapan? Iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, ajalin musamma, sampai batas tertentu. Aku pinjam uangmu 100 juta dengan jaminan 45 hektar tanah akan aku bayarkan pada tanggal 1 Januari 2030. Kalau tidak aku bayar, maka tanah ini berpindah hak miliknya menjadi milik si B. Makanya saya heran, aneh bin ajaib, kenapa udah 45 tahun tak selesai-selesai? Berarti perjanjiannya dulu perjanjian karet. Kok tak berpindah? Ini harus diselesaikan nih. Ada orang menggadaikan tanah sudah 45 tahun tak ditebus-tebus. Jika kita garap, apakah hasilnya haram dimakan? Ini perjanjian A dengan si B. Datang pula si C mau menggarap. Gimana ceritanya? Mana bisa? Ini bukan syubhat, haram. Mereka selesaikan dulu antara si A dengan si B. Sudah selesai, apakah ini balik ke si A atau balik ke si B atau ahli warisnya? Barulah si C datang menggarap tanah dengan cara beli atau cara gadai atau cara pinjam atau cara hibah atau cara macam-macam atau cara wakaf. Mau selamat serahkan ke tabung wakaf umat.
Selama belum ditebus, maka tanah yang luas ini, tak boleh dimanfaatkan oleh si B. Walaupun surat tanah dia megang. Kalau dia manfaatkan, ditanaminya kelapa, diambilnya hasilnya, riba. Karena statusnya dia meminjamkan uang. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil manfaat, maka riba. Jangankan memanfaatkan mengambil duit. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi tegak berdiri di panas terik, ditanya sama orang, Imam Hanafi nggak mau bernaung di bawah pohon itu. Enggak. Kenapa nggak mau? Karena yang punya pohon itu adalah orang minjam uang ke saya. Kalau saya bernaung di bawah pohonnya, berarti saya sudah mengambil manfaat, riba. Biarlah saya kena panas di dunia daripada kena panas di akhirat. Sampai sehalus itu Imam Hanafi memandang manfaat. Berlindung di bawah pohonnya pun tak mau. Apalagi sampai memanfaatkannya. Sekarang orang kalau sudah pinjam padi, pinjam sawah, dipakai sawahnya tiap tahun. Kalau sudah pinjam kebun kelapa, dipakai kelapanya sampai dulu pula kelapa itu mati dari yang punya lagi. Gimana doa kita mau dikabulkan? Allah makan haram. Gimana anak-anak kita menjadi soleh solihah dikasih suap makan riba? Alladzina yakuluna riba. Orang yang makan riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur nanti macam orang kerasukan setan. Maka yang gadai padi, gadai sawah, gadai kebun kelapa, taubatlah. Hidup ini bukan lama. Berapa lama kita menikmati itu, akhirnya kita makan haram. Apalagi kalau sampai dilanjutkan oleh anak cucu. Oh, na'udzubillah. Susah di dunia ini tak berapa susah dibandingkan kesulitan di akhirat. Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan orang kesulitan di dunia ini, di akhirat nanti dia akan dimudahkan Allah. Man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya, farajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melepaskan orang dari satu kesulitan dunia, dilepaskan orang dari kesulitan akhirat. Nah, kasih tahu baik-baik, balikkan. Atau kau garap, bisa kau tebus. Jangan dipersulit orang. Susah kita nanti di akhirat. Kalau Ustaz dibunuh orang, sedangkan Sayyidina Husain, cucu Nabi dibunuh orang, pancung orang kepalanya. Sedangkan Utsman ditikam orang. Sedangkan Sayyidina Ali ditikam orang. Sedangkan Umar, apalagi lah kita. Jadi kalau saya ditakut-takuti orang, saya ini pernah bertugas di Rusia. Saya menyaksikan manusia. Dia maksudnya menakut-nakuti saya. Saya senyum-senyum aja. Dalam hatinya kau pikir takut aku dengar cerita kau itu. Dipancung orang kepala cucu Nabi itu, Sayyidina Al-Husain. Bacalah cerita Sayyidina Al-Husain. Pancung orang kepalanya. Diletakkan orang itu kepalanya, diambil orang itu tombak, dicucuk-cucuk orang itu mulut. Mulutnya cucuk-cucuk orang. Menangis sahabat Nabi. Mulut itulah yang dulu dicium Nabi dulu, kata sahabat. Menengok mulut Sayyidina Al-Husain. Diarak-arak orang itu dilihat. Itu kepala cucu Nabi itu. Apalagi kepala ini ya. Makanya saya suka kan membaca sejarah. Dengan membaca sejarah itu, tak ada apa-apanya kita ini. Dengan membaca biografi ulama itu, tak ada apa-apanya kita. Dan tak ada apa-apanya juga komen orang ke kita. Dan kita menjadi biasa-biasa aja. Hidupnya biasa-biasa aja. Yang luar biasa itu nanti balasan yang dikasih Allah. Itu baru luar biasa. Kenapa kita masih hidup hari ini? Kenapa Allah masih semaikan nyawa dalam badan kita? Mengapa kita masih diizinkan melangkahkan kaki, mengayunkan tangan? Kenapa orang yang lebih sehat dari kita lebih dulu mati daripada kita? Kenapa orang yang lebih muda daripada kita lebih dulu meninggal daripada kita? Sesungguhnya Allah buat kita hidup karena dosa kita masih banyak. Allah sayang dengan kita, Dia tunggu kita bertobat. Sesungguhnya Allah buat kita hidup karena Allah tahu kita belum punya bekal yang banyak. Kalau memang hari ini takdirku baik, tetapkan aku dalam kebaikan. Kalau memang takdir tak baik, jauhkan aku dari takdir yang buruk. Setelah berusaha dan ikhtiar, bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Azab itu bukan penyakit. Penyakit bukan azab. Azab itu bukan miskin.
Kemiskinan bukan azab. Azab adalah ketika tak merasakan nikmat saat bersujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Azab itu adalah ketika makan cukup, tidur cukup, tak sempat bangun malam tahajud, tak merasakan nikmatnya usolli sunnatat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Itulah azab yang paling mengerikan. Kalau masalah kaya, tak ada yang lebih kaya daripada Qarun. Kalau masalah berkuasa, tak ada yang lebih berkuasa daripada Fir'aun. Jadi kalau orang mengukur kesuksesan pada kaya, yang paling sukses Qarun. Kalau diukur kesuksesan berkuasa, maka tidak ada yang lebih hebat daripada Namrus, daripada Fir'aun. Ada pula orang mengatakan maulid ini bid'ah. Kalau maulid itu bid'ah, berarti yang datang itu masuk neraka, yang ngundang masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah, karena dia membawa kepada bid'ah. Na'udzubillah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Neraka jahanam tempatnya. Oleh sebab itu maka pahami ini dengan baik. Maulid adalah sarana untuk mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pakai kalender Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kita tidak pakai Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Maka dengan adanya maulid, anak-anak kita tahu, papa, itu mereka ngapain rame-rame? Maulid, brother. Maulid anakku. Maulid guys. Supaya apa? Supaya mengenalkan kepada umat, mengenalkan kepada anak-anak kita. Bahkan di Mesir itu, kalau hari bulan Maulid, itu mereka bagi-bagi manisan, halawah manisan. Ada manisan kacang, ada manisan tepung. Kita kadang terkejut, nggak ingat bulan Maulid. Apa ini? Ada apa? Salli ala Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Maulidur Rasul. Mengenalkan, mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bekal yang paling baik adalah kecuali salat. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung, dikira dari seorang hamba adalah salatuhu, salatnya. Idza salahat, kalau salatnya baik, salahal amalu kulluh, amal yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau salatnya rusak, fasadal amalu kulluh, amal-amal yang lain pun ikut menjadi rosak. Imam Syafi'i pernah berkata, saat kamu menyampaikan kebenaran, maka kamu akan mendapatkan dua reaksi yang berbeda. Yang pertama, orang cerdas akan merenung, sedangkan orang bodoh akan tersinggung, karena sulit meyakinkan lalat bahwa bunga lebih indah daripada sampah. Kamu menjadi umat paling baik bukan karena tahajudmu. Kamu menjadi umat paling baik bukan karena haji dan umrahmu. Kamu menjadi umat yang paling baik bukan karena membangun masjid. Kuntum khaira ummah. Kamu umat yang paling baik kapan? Ta'muruna bil ma'ruf, ketika kau ajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, kau larang orang berbuat mungkar. Dan dari dulu saya ceramah memang begini, pakai peci, pakai top, pakai baju koko begini. Cuman bedanya kalau sekarang orang kenal, dulu banyak tak kenal. Dari UIN saya pulang jam 11.45, hari Jumat mau khutbah Jumat di Masjid Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad. Jam 12.20 azan Jumat, jam 12 saya sudah duduk. 12 sudah duduk di depan. Lalu kemudian naiklah pengurus. Waktu Jumat sudah masuk, karena khotib kita hari ini Haji Abdul Somad LCMA belum juga datang, maka sayalah yang khutbah hari ini, kata pengurus. Padahal saya itu duduk dari jam 12 tadi. Selesai sholat Jumat, saya pun pulang. Sampai di depan Simpang 4 Mall SKA, dia pun menelpon. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kenapa Ustaz tak datang ke masjid kami hari ini? Saya jam 12 tadi udah duduk depan mimbar tuh, kata saya. Kenapa Ustaz tak ngaku? Saya ajarkan kalian ya pengurus, begini cara memanggil khotib. Khotib kita hari ini adalah Ustadz Haji Abdul Somad LCMA. Dipersilakan untuk maju ke depan. Panggilan kedua. Kalau 3 kali tak datang, baru kau naik.
Jangan kau langsung naik. Aku ada di situ. Tak mungkin aku berdiri. Aku kok. Jadi kadang pengurus masjid ini mesti kita tahu. Iya kalau ustaz itu viral, kalau tidak. Undangan ceramah di Aliantan. Dari Pekanbaru ke Rokan-Hulu, masjid sebelah kanan, turun ke bawah, ada namanya daerah Aliantan. Hujan, bawa kendaraan sendiri. Sampai di situ, datanglah panitia menjemput, bawa payung, diketuknya kaca itu. Saya buka, ditanyanya, ustadznya mana? Katanya. Kan tak mungkin saya bilang, ambo kok Ustaz kan? Saya bilang, iya sebentar lagi turun. Saya matikan, saya masuk. Kalau kau merasa tenang dalam kesendirian, hatimu merasa cukup dengan qanaah, dan kau selalu memikirkan kekurangan kecacatan dirimu, sesungguhnya Allah sedang memindahkan engkau dari hinanya maksiat kepada mulianya taat.